alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Babul hathi alal isdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Anjuran bertambah kebaikan di akhir umur. Jadi semakin bertambah usia, semakin bertambah amal solih. Ini sesuatu yang syar'i, ya. Meski bukan berarti boleh dijadikan dalih. Nanti saja berjilbab mah kalau sudah tua, gitu. Nanti saja ngaji mah kalau sudah tua. Kalau dijadikan dalih berarti nggak ada niat untuk beramal solih, ya. Dan lagian siapa yang bisa memastikan usia kita sampai tua? Kan tidak ada. Jadi kalau seseorang bertambah tua, bertambah bijak, bertambah soleh, itu memang semestinya begitu, ya. Yang tidak normal semakin tua semakin banal, ya, semakin tua-tua keladi deh, semakin mudah marah, semakin jauh dari tuntunan agama. Kan banyak juga yang seperti itu. Semakin tua itu semakin jadi apanya? Jadi keras hatinya, ya, beki hesewe di bejaan dari sekolot mah gitu. Nah, bab ini membahas justru bagi orang soleh itu semakin tua itu semakin bertambah amal kebaikan. Tentunya kita nggak perlu mempertanyakan bagaimana orang-orang yang mati muda. Itu mah wewenang Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya dan tidak mungkin ditanya tentang apa yang sudah jadi kebijakan dia, kita yang ditanya. Jadi orang yang pendek umurnya nggak bisa protes kepada Allah. Kenapa saya cuma jatahnya 20, tuh teman saya 60, teman saya 60 juga kalau dia mati 20 pasti kayak saya, gitu. Belum tobat. Ya, itu semua ada wewenang Allah, masing-masing tinggal memanfaatkan waktu sesuai yang dijatahkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, ini di surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akumun nadhir. Ini potongan ya, bagian awalnya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Orang kafir itu masuk neraka jahanam, tidak mungkin mati, ya, dan juga tidak mungkin dikurangi, ya. La yamutu fiha wala yahya wa hum yastorikhuna fiha. Mereka berteriak di neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, sumpah kami akan beramal solih yang dulu tidak sempat kami amalkan. Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi. Bukankah kami sudah memberi umur kepada kalian yang cukup dijadikan untuk tadzakur, mengambil pelajaran. Mang tadzakkar,
orang yang mau mengambil pelajaran, yang selalu mau belajar. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ya. Jadi orang-orang yang minta dikeluarkan dari neraka mau amal solih dulu, kata Allah nggak bisa, dulu sudah dikasih umur yang cukup, ya, kenapa minta ditambah lagi? Ya. Pertanyaannya, ini umur yang cukup itu berapa? Qala Ibnu Abbas menjelaskan, wal muhaqqiqun, dan para ahli tahqiq, ya, para peneliti, ulama peneliti, dan meneliti sampai yang detail-detailnya, ya. Ma'nahu, maknanya, awalam nu'ammirkum sittina sanah, bukankah dulu kami sudah memberikan umur kepada kalian 60 tahun. 60 tahun udah dikasih umur, bandel keneh wae, ya, tidak bisa beralasan. Wa yu'ayyiduhul hadits alladzi sanadzukuruhu insyaallah taala, dan menguatkannya hadis yang akan kita tuliskan, akan kita bahas insyaallah taala. Hadis yang pertama nanti di bawah. Wa qila ma'nahu thamaniya asyrata sanah, ada yang berpendapat maksud umur yang cukup itu usia 18 tahun, usia baligh. Ya. Wa qila arba'ina sanah, ada juga yang mengatakan 40 tahun. Qalahul Hasan wal Kalbi wa Masruq, itu pendapat Al Hasan, Al Kalbi dan Masruq, ulama tabi'in. Wa nuqila an Ibni Abbasin aidan, dan dikutip juga penjelasan dari Ibnu Abbas. Wa naqulu anna ahlal Madinah, dalil kenapa mereka menyebutkan 40 tahun, karena sungguh penduduk Madinah itu kanu idza balaghu ahaduhum arba'ina sanah, mereka itu kalau sudah sampai usia 40 tahun tafarragha lil ibadah, mereka fokus beribadah. Tafarragha itu mengosongkan kegiatan lain, maksud mengosongkan bukan menghilangkan. Ya. Waqila huwal bulugh, ada juga pendapat lain adalah usia baligh. Ya. Jadi di sini ada 3 pendapat, dan 3 pendapatnya enggak bertentangan, semuanya benar. Saya sering atau saya pernah sampaikan bahwa usia manusia itu ada 3 perhentian. 1 usia baligh, yang kedua usia 40 tahun, yang ketiga 60 tahun. Siapapun yang meninggal di masa-masa ini itu jangan berdalih umurnya belum cukup, sudah cukup. Ya. Baligh di sini baligh nikah. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Baligh nikah itu cirinya dia sudah bisa mandiri mengelola keuangan. Kalau diamanahi uang itu tidak akan cepat terboros gitu. Tahu memanage, dimahi-mahi, ya dicukup-cukup. Maka dari itu anak yatim kalau sudah usia balighnya baligh nikah, itu serahkan saja hartanya. Jangan dipegang lagi sama pengurusnya, serahkan, karena sudah rusdan. Ya. Jadi pendapat yang 18 tahun itu di sini. Dan ini ada di Al-Quran,
di surat Al-Ahqaf, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, hingga ketika seseorang sampai usia asyuddahu dan sampai usia 40 tahun. Apa itu asyuddahu? Asyuddahu itu batas tadi baligh nikah. Baligh itu sampai layak pantas nikah ya. 18 tahun itu anak itu sudah bisa mandiri, meski ini standarnya. Ada juga nanti yang sampai tua masih as-sufaha. As-sufaha itu masih nggak cakap mengurus harta, nggak bisa mandiri. Ayat-ayat anak yatim selalu menyebut asyuddahu. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Di surat Al-An'am, di surat Al-Isra, jangan kamu berani-berani ngambil harta anak yatim dicoceng ya, kecuali dengan cara yang terbaik, karena memang untuk kepentingan anak yatim atau kepentingan pengurus anak yatim karena miskin, boleh asal wajar. Hatta yablugha asyuddah, hingga anak yatim itu sampai usia asyuddah. Asyuddah ini apa? Tadi di surat An-Nisa, hatta idza balaghun nikah, sampai usia baligh nikah ya. Usia baligh nikah itu kata para ulama 18 tahun ya. Saya dalam konteks pendidik ya, sering mengingatkan para pendidik, sesama pendidik, termasuk orang tua peserta didik ya. Mendidik itu kuncinya sabar. Dah hese atuh nyolehkeun jelema teh. Nabi SAW saja teu bisa nyolehkeun ya. Ayah angkat Nabi saja Abu Thalib anger mati dalam keadaan kafir. Kurang bagaimana Nabi dengan Abu Thalib itu dekat seperti ke ayah sendirinya. Hese. Kesabarannya itu apa? Kesabaran untuk selalu mengingatkan ya, kayak Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hei anaking gitunya. Ya bunaya itu panggilan sayang, untuk nyebut ya situ balik. Kehet gitu. Itu nggak sabar itu. Tetap diingatkan, terus mengingatkan dengan sabar. Dengan sabar itu bil hikmah. Hikmah itu yang sesuai dengan nalar alam pikiran anak-anak. Dan ini yang sering kali bentrok orang tua dengan anak. Alam pikiran orang tua beda kan, zamannya juga beda. Zaman yang sudah dilalui dan masa depannya, jadi alam pikirannya beda. Anak-anak punya alam pikiran tersendiri ya. Saya kadang ya mohon maaf ya, sering meyakinkan orang tua sendiri, barudak teh bager cete ukuran naon nya bandingkeun budak SMP jeung budak SMA ya. Bager ngan bapak jeung ibu ekspektasinya terlalu tinggi ya. Alam pikiran soleh standar bapak jeung ibunya moal bisa tuh nya aya hiji dua nya nu ajaib, tapi udah susah tuh punya anak seperti itu ya. Jadi bapak ibu belum apa-apa memasukkan ke kutab, ke pesantren, pikiran itu soleh cespleng gitu sehingga bikin produk waenya masuk pabrik keluar kayak begitu, nggak bisa. Anak-anak itu sejatinya soleh dah, wonu mabok, wonu priseksnya pergaulan bebas nggak ada, narkoba nggak ada. Cuma memang belum sesuai standar soleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya cenah kanu HP wae.
Ya ada zaman dulu juga yang namanya anak-anak itu najada HP angre ulin ya. Ulina gitu. Itu nama ulin kan, ulin baheula mah ulin tidak digital, kalau sekarang mainnya main digital. Beda zaman saja. Dulu kan kita kabang ngingkik, ayeuna teu kudu ngingkik tinggal kieu. Cuma beda zaman saja. Ya masalah dia belum soleh seperti bapak dan ibu karena beda, usianya beda. Anak-anak SD sampai lulus mu'alimin itu belum asyuddahu. Baru asyuddahu itu kelas 3 mu'alimin, kelas 3 aliyah, itu asyuddahu. Itu dewasa pertama. Jadi kalau di bawah itu mah belum dewasa tuh, anak-anak masih besar nafsunya, ya masih senang coba-coba. Jadi kalau kita nah cenah budak pasar teh bararaungnya tengah lagi budak budak sama dengan yang lain ya. Tapi bararaungna kan bararaung budak ya. Di pesantren diwajibkan Senin Kemis talumpatan teh ke kantin. Cara raja di kantin gitu. Kantinnya kantin yang jauh dari pesantren, karena kalau kantin pesantren pasti kepanggih gitu. Ya nukar itu mah bawang budak ya, meskipun tetap ya harus ada pendidikan, ada sanksi bagian dari pendidikan. Tapi kalau berharap yang seperti standar pesantren bukan mah soleh, rajin saum, rajin tahajud, saya tuh bapak-bapak aja ibu aja nya rajin tahajud, rajin saum, rajin ngapalin Quran. Bapak ibu marah rajin teu ngapalin Quran dan teu. Jadi karena kita ekspektasinya terlalu tinggi, jadi ketika mereka daek mas santren lagi geus soleh. Ustaz cenah naon patokan soleh menurut Ustaz? Ku daek mas santren lagi geus soleh. Batur mah embung mas santren teh gitu. Tapi kalau masalah mereka belum seperti yang diharapkan, iya ada belum sampai asyuddahu. Meski memang Nabi memuji, menjamin kalau ada anak dari sejak kecil muda sudah soleh pisurgaun, itu ada hadisnya. Tapi di riwayat lain sampai mati dia nasya'a fi ibadati rabbih, pertumbuhannya itu rajin ibadah dari sejak kecil sampai mati. Soalnya kalau sejak kecil soleh pas kakolotkeun bantangornya anggar we sul khotimah naudzubillah min dzalik ya. Jadi itu istimewa. Yang istimewa itu nya 1000 hiji lah standarna, nya moal 1800. Nah, yang istimewa itu 1 2 kan. Jadi kalau anak-anak kita belum sampai seperti yang kita harapkan, ya karena memang asyuddahu. Saya sering mengatakan begini, teman saya bararaong bala di Pajagalan. Ayeuna setahu saya nggak menemukan satupun dari mereka nu baung bala lager. Apa standar bager? Rajin ngaji. Bahkan ya, saya sering heureuy, mana jadi ustad tuh mantes baheula jadi ustad. Yang jadi ustad banyak, jadi mubalik banyak ya. Padahal baheulana baung, tapi baungnya ya yang saya pahami sebagai praktisi pendidikan ya baung normal. Jadi kita menginginkan anak seusia itu soleh yang juga ustadznya mau bisa tuh ya. Jadi ini harus realistis. Ini ayat Qur'annya juga begitu. Jadi seorang anak itu semangat amal soleh itu Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ya. Syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua, mimiti hidang babakti kakolot biasanya itu asyuddahu, sesudah lulus SMA mahasiswa. Cenah anak saya udah mahasiswa ini masih begini, ya sabar atuh, karena ada perhentian yang kedua, wa balagha arba'ina sana 40 tahun. Ini resep bagi kita semua lah, para pendidik, kan bapak ibu semua para pendidik, minimal di keluarga ya, di keluarga besar atau di RT, di RW ya. Kita semua ahli ngaji mah
pasti ya dijadikan rujukan. Sabar, terus mengingatkan bil hikmah wal mauidhatil hasanah. Nah, saya pribadi ya sangat murka ya kalau tahu ada orang tua pakai kekerasan, baik kekerasan verbal, tadi teh situ balik, bodoh, ngadul, aduh tuh teh mematikan. Ya. Wah cuman meni bager teuing, jadi kangenahan, teu bager teuing. Tapi kita berusaha sesuai dengan hikmah, mauidhah hasan, gitu kan di Al-Qur'annya. Wajadilhum billati ya hasan. Kalau kita mau berdebat, berdialog dengan anak, dengan jamaah, billati ya hasan, dengan yang terbaik lagi. Bukan memanjakan. Kita tetap perintahkan mereka sholat ke masjid, tetap perintahkan mereka ngaji, tetap perintahkan mereka saum, ya ngapalkeun Quran, beberes, berbakti kepada orang tua, bersodakoh kepada yang lain. Masalah canurut, yaitu seni bagaimana kita mempengaruhi. Karena bicara kasar termasuk orang tua. Mana teh umur 30 mikir gitu kene da teu haden teh. Nggak ada pilihan buat kita selain idfa billati ya ahsanus sayyi'ah. Buang yang jelek, ambil dengan cara yang terbaik ya. Ini mohon maaf ya, karena ya saya pribadi perasaan gitu ya, subjektif puntennya beli baper ya. Kita sudah bagus gitu rasaannya, walau alam. Tapi yang saya tuh udah bagus mendidik, tenang. Ada hukuman, dikasih hukuman, tapi nggak pakai kekerasan verbal. Kita kasih penjelasan. Nih kamu melanggar ini. Semuanya staf kami selalu begitu. Melanggar begini, konsekuensinya harus begini. HP-nya disita. Perbanyak pikir, perbanyak. Ku orang dialus-alus, datang ke imah hantem ku kolot teh. Asal lebar gitu. Ku orang dialus-alus ya. Terus kacana dipupuskeun. Perasaan saya seperti itu gitu. Kita baik ya. Kumaha ngolo agar dia semangat menghafal Quran. Tidak pakai kekerasan tapi lewat kesadaran, karena pakai kekerasan itu mereka nggak akan sadar. Terpaksa itu nggak bagus ya. Termasuk dalam dakwah ya. Dalam dunia dakwah, dalam dunia mempengaruhi masyarakat. Mungkin di sini ada Bapak Ibu ya yang jadi staf RW, staf RT, menyadarkan masyarakat buang sampah tidak sembarangan ya, jaga lingkungan. Soalnya kan jarok orang Indonesia mah ya. Saya ngomong jorok begini, kata profesor yang pernah ke luar negeri, di luar negeri mah bararesi cenah gitu. Meskipun standarnya kurang tepat juga, di luar negeri bararesi no dari sebala leunghar marapan. Kalau di kita masih miskin kan, otomatis miskin, biasanya pendidikannya kurang, perhatian kebersihannya kurang. Itu butuh kesabaran ya, memberikan teladan, berkata yang baik. Tunggu sampai arba'ina sana. Arba'ina sana 40 tahun bararanel kene. Sabar sampai usia 60 tahun. 60 tahun masih, ya sudah tawakal kepada Allah, serahkan. Nggak usah memaksakan diri. Mau terus mengingatkan silakan. Seperti umat Nabi Musa yang mengingatkan ashabus sabti. Sebagian sudah tidak mengingatkan, bararanel dikasih tahu jangan mancing ikan hari Sabtu, pinter masang Jumat peuting, nyokotna Sabtu malam. Henteu cenah Sabtu teu ngalalauk, puguh eta lauk teh datangna kana pancingan teh hari Sabtu. Banel. Udahlah jadi, tapi sebagiannya mengingatkan terus. Kata umat yang tidak mengingatkan, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida
Kenapa sih kalian sabar terus mengingatkan satu kaum yang Allah pasti membinasakan mereka? Udah jelas-jelas pembangkang. Tapi ini kelompok yang sabar mengatakan ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya, ini sebagai ma'dzirah agar kita punya alasan bahwa kita sudah mengingatkan, dan semoga saja mereka bertambah takwa. Diteruskan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai pada level ini, nggak mungkin dikasih nasihat. Itu boleh tidak dikasih nasihat, karena di Al-Qur'annya juga ada kan, a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Tapi kalau mau terus ngasih nasihat meski udah 60 70 silakan ya. Jadi udah nggak wajib lagi ya. Tapi masih di bawah itu mah kita terus berusaha mengingatkan sampai pada tahap wah ini mah semua mungkin robah, ya udah. Meski tetap lebih bagusnya seperti Nabi Nuh kepada putranya, ya bunai, sampai sebelum meninggal masih mengingatkan, atau seperti Nabi SAW kepada Abu Thalib sampai menjelang mau meninggalnya masih terus mengajak. Dan ini catatan yang menariknya yang kemarin kita singgung, yang 40 tahun itu standar orang solih fokus dalam ibadah. Fokus dalam ibadah itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi sudah mapan dalam urusan dunia sehingga dia total ibadah. Dalam konteks hari ini aktif di masjid. Jadi kalau Bapak Ibu usia 40 tahun ke atas masih belum jadi aktivis masjid, belum jadi aktivis pengajian, itu normal. Sholatnya ungkul, ini belum tafarrughul ibadah, itu normal ya. Berarti punten kurang soleh. Saya masih sibuk urusan dunia, kurang soleh. Orang soleh itu usia 40 tahun sudah mapan. Karena masalah benghar miskin penting mapan depan. Mapan sudah cukup, dunia itu sudah dianggap cukup, yang kita miliki sudah dianggap, tinggal fokus ke ibadah ya. Itu yang dikutip oleh Ibnu Abbas. Jadi 18 tahun ini dewasa awal, 40 tahun dewasa pertengahan, 60 tahun ini dewasa puncak. Jadi kita ini jadi patokan, Mbak. 18 tahun apa prestasi kita? 40 tahun apa lebihnya amal kita dibanding dulu? 60 tahun apa? Ini puncak kesolehan ya. Puncak kesolehan kita itu apa nih sebelum meninggal ya. Dan wajah akumun nadhir itu penafsirannya kan sudah datang dulu yang memberikan peringatan. Satu, Nabi, Quran. Kalau sekarang para mubalik yang mengingatkan di khutbah Jumat, di pengajian kan keluar kadenge beragut kadenge. Nu kaduana asyaib. Wis uban. Bukankah dulu sok ngaca katingali wis uban? Uban itu peringatan kamu sudah tua, dek itu wae gitu. Uban itu peringatan bahwa kita sebentar lagi meninggal dunia. Amal apa yang sudah disiapkan. Nah, maka dari itu Allah menolak mentah-mentah. Fadzuqu famalil zalimina min nasir. Rasakeun sia bagi orang-orang yang dolim. Bertambah umur tidak bertambah amal, malah bertambah pembangkangan, dolim, tidak akan ada yang menolong. Naudzubillah min dzalik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.